Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwwata illa billah. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan pembekalan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Tidak sampai 2 pekan kita akan segera memasuki Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih berkenan memberikan kita semua Ramadan tahun ini dengan segenap kebaikannya. Jamaah sekalian, beberapa hari menjelang Ramadan ini mestinya orang-orang mukmin mulai merasakan suasana atau getaran bulan Ramadan itu ada pada diri, keluarga dan lingkungannya. Kalau belum terasa, upayakan dibuat suasana, dikondisikan. Orang mukmin yang mengetahui dan berharap Ramadan itu benar-benar tidak biasa, benar-benar seperti yang Allah Subhanahu wa taala minta, mestinya sudah ada pada suasana menjelang Ramadan. Aroma aura Ramadan sudah ada pada dirinya, keluarganya. Makanya silakan mengendus atau memeriksa sekeliling kita, tentunya diri kita pertama. Sudah adakah aroma atau suasana Ramadan pada hari-hari kita, beberapa hari menjelang pertemuan kita dengan Ramadan? Hal itu seperti yang pernah saya sampaikan, diawali dengan doa, ya. Para ulama memberikan contoh, minta diberkahi kepada Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Minta dengan sungguh-sungguh agar diberikan bulan Ramadan, disampaikan kepada bulan Ramadan. Doa itu membawa suasana atau berpengaruh pada hari-hari kita. Istighfar, lebih sungguh-sungguh lagi mau bertemu Ramadan, untuk memastikan tidak ada noda, tidak ada dosa sebelum bertemu Ramadan atau ketika ketemu Ramadan. Bertaubat, beristighfar, termasuk yang masih punya hutang yang memungkinkan untuk segera dilunasi, dibayar, itu pun disegerakan. Meminta maaf kepada sesama, terutama keluarga, ibu dan ayah. Meminta doa mereka, itu penting kita lakukan. Semua aktivitas mulai mengarah, mulai dikondisikan menyambut bulan Ramadan. Bahkan yang suka nyanyian pun mulai nyanyi Ramadan, ada nasyid Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarrafta ya syahras siyam. Ahlan wa sahlan ya Ramadan,
Selamat datang wahai bulan Ramadan. Sebentar lagi engkau datang wahai bulan puasa, wahai bulan Al-Quran, wahai bulan ampunan. Mulai semua lini kehidupan kita mulai kita kondisikan bertemu Ramadan, agar Ramadan benar-benar seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk kita. Salah satu yang terkait kajian kita, Ramadan harus efektif menjadi sarana tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa-jiwa kita. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan pekan lalu. Setelah niat, sekarang mulai masuk kepada siapa. Kemarin niat dan rukunnya ya. Kepada siapa diwajibkan puasa? Puasa Ramadan diwajibkan kepada setiap umat Islam. Jadi tidak wajib kepada selain muslim ya. Jangan memaksakan, bahkan berharap sekalipun tidak perlu. Puasa itu kewajiban terhadap muslim, mukmin, laki-laki dan perempuan. Kemudian balik berakal dan sedang tanpa uzur atau tidak sedang berhalangan. Atau bisa jadi untuk menyingkatnya ada 3 tuh orang yang berkewajiban untuk puasa Ramadan: muslim, mukallaf, tidak ada uzur. Atau lebih singkat lagi, mukallaf yang tanpa uzur. Itu orang yang berkewajiban untuk puasa. Mukallaf itu tadi muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian baligh. Baligh itu ini bahasa fikih ya. Khawatir saru dengan bahasa Indonesia balik. Bukan balik, balik kandang, balik kampus, balik ke rumah, bukan itu. Balik itu balik dari balagho yablughu. Baligun, orang yang sudah sampai pada batas taklif, sampai pada batas kena hukum syarak, harus melakukan tuntunan dan perintahan ajaran agama. Itu balik. Dan balik itu tadi, kalau laki-laki muslim, usia laki-laki atau perempuan muslim yang usianya sudah 15 tahun, ini dihitung usia. Laki-laki atau perempuan muslim yang usianya 15 tahun itu sudah balik. Itu untuk usia pertama. Usia 15 tahun itu usia balik. Bisa juga kurang dari 15 tahun. Para ulama banyak menyepakati mulai 9 tahun seseorang sudah mulai bisa balik. Terkena hukum syarak tadi, terkena taklif atau menjadi mukallaf tadi. Laki-laki 9 tahun ketika sudah mimpi jima. Semoga jamaah yang hadir offline sudah paham mimpi jima ya. Mimpi berhubungan suami istri, mimpi pengantenan, mimpi nikah. Itu bisa terjadi mulai usia 9 tahun. Laki-laki yang sudah merasakan itu sudah balik. Perempuan mulai usia 9 tahun yang sudah haid, menstruasi. Juga
itu usia balik. Teman-teman sekalian, berikutnya berakal. Muslim, laki-laki atau perempuan balik dan berakal. Kalaupun sudah balik, kalau tidak berakal, tidak wajib untuk puasa. Tidak berakal itu bisa karena sakit, bisa karena majnun dalam bahasa Arab, terjini, kemasukan jin. Ada yang menahun kemasukan jin itu, makanya orang gila dalam bahasa Arab itu disebut majnun, kemasukan jin, menahun. Bisa jadi malah sepanjang usia sampai meninggal dunia. Ada yang kesurupan, bisa sehari atau 2 hari kesurupan itu, atau beberapa jam, beberapa menit. Bisa juga karena mabuk, bisa karena mengkonsumsi makanan tertentu atau minuman tertentu. Berakal dan sedang tidak dalam udzur, tidak sedang berhalangan. Ini muslim yang wajib padanya berpuasa, puasa Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa catatan. Pertama, tidak diwajibkan puasa bagi yang sedang memiliki uzur sampai uzurnya itu hilang. Di gambarnya terlihat gambaran orang uzur. Berhalangan itu orang yang sudah usia, sudah sepuh. Walaupun tidak mutlak, tidak setiap orang sepuh uzur ya, tidak atau berhalangan untuk melakukan puasa. Bisa jadi orang yang sudah sepuh lebih kuat dari anak muda yang masih segar bugar. Saya juga pernah menyaksikan orang sehat, kuat, segar, malah kalah sama anak kecil yang masih usia 6 tahun, padahal dia belum balik, belum wajib puasa untuknya. Anak kecil puasa, orang dewasa yang sehat, kuat, malah tidak puasa. Makanya kita lihat, bisa jadi usia tua atau sepuh itu ia bisa termasuk uzur yang bisa membebaskannya dari kewajiban berpuasa. Kalau dari surat Al-Baqarah ayat 184, yang dimaksud uzur itu adalah maridun, sakit, au ala safarid, sedang safar, bepergian. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, tidak memungkinkan untuk puasa di bulan Ramadan, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa, namun menggantikan, sebutannya istilahnya qada, mengqada di luar bulan Ramadan. Lantas sakit yang bagaimana? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, wa hukiya an ba'dis salafi annahu abahal fitra bi kulli maradin. Diriwayatkan, diceritakan dari sebagian ulama salaf, ulama terdahulu, bahwa dibolehkan berbuka, tidak berpuasa bagi setiap jenis penyakit. Hatta min waja'il isba'i wad dirsi li umumil ayati fi, sampai sakit di jari atau
tergigit, ad-dirsi itu gusi ya. Melihat keumuman ayat, faman kana minkum maridun, disebutkan sakit saja, itu sudah termasuk sakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Teman-teman, jadi subhanallah ya, syariat agama ini begitu mudah dan tidak memberatkan. Tapi akhirnya antara dia dengan Sang Pencipta, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit itu, setiap sakit orang boleh untuk tidak berpuasa. Ini secara fikih teman-teman seperti itu adanya hukum. Walaupun dalam praktek nanti kembali kepada masing-masing orang yang melakukannya. Namun pendapat yang lebih aman dan selamat adalah bahwa penyakit yang boleh bagi penderitanya untuk meninggalkan puasa adalah penyakit yang membuatnya sulit dan berat berpuasa. Dia tidak mampu dan bisa membahayakan dirinya jika dia berpuasa. Dengan demikian, seseorang tidak bermain-main dengan syariat hanya dengan alasan sakit yang sebenarnya tidak menyulitkan. Imam Ibnu Qudamah mengomentari ayat di atas, kata beliau, wal maradul mubihu lil fitri huwa syadidul ladzi yazidu bis-shaumi aw yukhsha tabatu'u bur'ihi. Sakit yang dibolehkan untuk berbuka adalah sakit keras yang bisa bertambah parah karena puasa atau dikhawatiri lama sembuhnya. Jemaah sekalian, dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, kata beliau, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajidu bi quwwatan 'ala siyam. Sungguh aku memiliki kekuatan untuk berpuasa. Fis safari, dalam safar, dalam bepergian. Fahal alayya junahun? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun minallah, faman akhadha biha fahasanun, wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Apakah aku dosa ketika aku berbuka dalam keadaan safar? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu rukhsah dari Allah, kemudahan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengambil kemudahan yang diberikan oleh Allah, fahasanun, maka itu adalah kebaikan. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Barang siapa yang memilih untuk berpuasa, maka ia tidak dosa. Teman-teman sekalian, jamaah rahimakumullah, ini bahasa hadis yang menunjukkan betapa tuntunan ajaran agama itu yusrun la usrun, mudah dan sesuai dengan fitrah, tidak memberatkan. Seakan-akan ini dari bahasanya mengambil rukhsah itu bagus, baik. Berbuka itu baik. Dalam keadaan safar di bulan puasa, berbuka itu baik. Dan tidak berbuka, tetap berpuasa, tidak dosa.
menunjukkan yang utama, yang baik itu berbuka. Kalau lanjut berpuasa sekedar tidak dosa, padahal di dalamnya bukan sekedar tidak dosa, tetap dia dengan pahala puasa juga. Ini menggambarkan betapa tuntunan agama itu tidak memberatkan, dan betapa syariat itu memahami fitrah manusia. Pada prakteknya bisa jadi bagi seseorang berbuka itu memang kebaikan yang utama dan lebih banyak pahala. Tapi bisa jadi bagi seseorang yang lain berpuasa itu lebih utama, lebih baik dan lebih banyak pahala, lebih banyak kebaikan. Namun semua itu diserahkan kepada orangnya dan perhitungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa itu teman-teman antara Allah dan hamba-Nya. Dari mulai pelaksanaannya, orang kan yang lalu saya menyampaikan, seseorang bisa saja kalau dia tidak kuat keyakinannya kepada Allah, bisa saja dia di hadapan orang lain mengatakan dan bergaya puasa, tapi ketika sendirian dia berbuka. Bisa saja seperti itu. Dan itu semua praktek, semua pelaksanaan puasa itu seperti itu. Sampai dalam urusan puasa dalam keadaan safar tadi. Ketika berbuka pun dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memaksakan diri untuk berpuasa padahal membuat dia parah atau berat, itu dicela dalam agama. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a rajulan qad ijtama'a an-nasu alaihi wa qad dhullila alaihi. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar, perjalanan jauh, beliau menemukan seseorang yang dikerumunin, qad ijtama'an nasu, ada dikerumunin orang. Wa qad dhullila alaihi, karena kepayahan, karena kehausan, kelaparan. Wa qad dhullila alaihi, lemas atau jangan-jangan sampai pingsan, sampai orang mengerubutinya. Semoga bisa terbayang di bulan puasa dalam keadaan safar, orang karena kejadian sesuatu, orang mengerumuninya, dikerumuni orang, orang repot mengerumuninya, melihat, memperhatikannya. Faqala malahu, Rasulullah SAW bertanya, kenapa dia? Dan orang-orang mengatakan, dia rajulun shaimun, orang yang sedang berpuasa dan masuk dalam kondisi berat seperti itu. Ternyata komentar arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal birra an tasumu fis safar. Sungguh bukan sebuah kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan safar. Jadi tidak berpuasa dalam keadaan safar. Jamaah rahimakumullah, ada yang lebih hebat lagi. Ini jangan-jangan share screen saya masih muncul tidak? Masih ya? Terputus barusan Zoom saya. Oh ya.
karena jaringan di sini ya. Semoga sudah muncul lagi. Jamaah rahimakumullah, mana yang lebih utama, berbuka atau tetap berpuasa? Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, puasa adalah lebih utama bagi yang kuat menjalankannya dalam keadaan safar. Ini sedang bicara tentang puasa pada kondisi safar ya. Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, puasa adalah lebih utama bagi yang kuat menjalankannya. Dan berbuka lebih utama bagi yang tidak kuat. Jadi subhanallah, berbuka lebih utama bagi yang tidak kuat. Tetap berpuasa itu juga lebih utama bagi yang kuat, bagi yang bisa melakukannya. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz berkata, yang paling utama dari keduanya adalah yang paling mudah. Barang siapa yang lebih mudah puasa saat itu dan mengqadha setelahnya justru berat, maka berpuasa baginya adalah lebih utama. Imam Asy-Syaukani melakukan penelitian, dia berpendapat bahwa bagi yang berat berpuasa dan membahayakannya, dan juga orang yang tidak mau menerima rukhsah, maka berbuka lebih utama. Demikian juga bagi orang yang khawatir pada dirinya ada ujub, ada riya, jika berpuasa dalam keadaan safar, maka berbuka lebih utama. Rupanya ada pertimbangan ma'nawiyah juga. Dia kuat, tapi khawatir malah ujub itu berbangga diri. Riya, ingin dilihat senang, dipuji, dilihat, diperhatikan orang. Berbuka bagi yang demikian lebih utama. Adapun jika puasanya sama sekali bersih dari perkara ini semua, maka puasa lebih utama. Jamaah rahimakumullah, intinya untuk puasa yang terbaik ya. Dan tadi kembali kepada masing-masing orang beriman, tentunya dengan ilmunya. Makanya penting kita belajar fikih saum ya, menjelang Ramadan ini. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Bolehkah berbuka sebelum berangkat? Jadi kita mau safar, mau pergian jauh, niat bukanya tidak di perjalanan bukanya, tapi dari awal sarapan dulu gitu. Boleh nggak seperti itu? Ini jelas-jelas mau safar, mau pergian jauh. Nah, orang dalam keadaan safar diperbolehkan untuk tidak puasa. Mungkin kebanyakan membayangkan orang yang sudah berpuasa kemudian karena di perjalanan membatalkan puasanya. Kalau ini karena dia tahu mau safar, mau pergi jauh, di bulan puasa dia sudah dari awal tidak puasa di hari itu. Bahkan sarapan dulu, kalau siang makan siang dulu gitu. Rupanya lihat jawabannya, Imam Ja'far berkata dari Ubaid bin Jubair radhiyallahu an, katanya, aku bersama Abu Basrah Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam sebuah perahu dari daerah Kustan, Mesir, pada saat Ramadan. Tiba-tiba dia menawarkan dan menyajikan sarapannya. Ja'far berkata dalam hadisnya, belumlah meninggalkan rumah dan dia mengajak ke meja makan. Dia, Abu Basrah, berkata, mendekatlah ke sini. Aku berkata, bukankah engkau masih melihat rumah-rumah? Berkata Abu Basrah, apakah engkau tidak suka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ja'far berkata dalam hadisnya, maka dia memakannya. Jadi sampai seperti itu. Tapi diingat, dirasakan, bukan berarti kita menyepelekan, meringankan syariat. Tapi tadi, untuk yang terbaik pengaruhnya pada diri. Dengan pembahasan tadi, bagaimana puasa atau berbuka itu menjadi tazkiyatun nafs, menjadi ibadah, dan ya ketepatan dalam mempraktekannya. Di sini pentingnya ilmu, teman-teman sekalian, ya, pentingnya belajar, sehingga ketika kita melakukannya benar-benar sesuai tuntunan, sehingga benar-benar terasa membangun keimanan, sebagaimana tujuan setiap tuntunan, setiap ibadah dalam Islam. Jamaah rahimakumullah, berapakah jarak safar yang membolehkan berbuka? Safar yang membolehkan berbuka adalah safar yang membuatnya boleh pula mengqashar salat. Begitu pula rentang waktu yang membolehkan untuk berbuka bagi seorang musafir, yaitu selama jangka waktu dibolehkan pula mengqashar. Semua pembahasan ini telah disampaikan dalam fikih salat. Teman-teman sekalian, ada yang ingat berapa jarak boleh mengqashar salat? 80. Kirain 80 meter ya. 80 kilometer ya. 80 sampai 85 kilometer. Itu batas minimal yang dianggap perjalanan jauh yang membolehkan qashar salat. Semoga sudah hatam ya. Fikih safar itu selain boleh berbuka puasa, juga boleh mengqashar salat. Mengqashar itu meringkas salat. Yang asalnya 4 menjadi, yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang asalnya 2 rakaat menjadi Alhamdulillah, berarti kalau begitu udah paham ya. Qashar itu hanya untuk salat yang 4 rakaat, teman-teman. Jadi untuk zuhur, asar, isya, untuk 3 salat itu. Adapun yang kurang dari 4 rakaat tidak bisa diqashar. 3 rakaat jadi 1,5 nggak bisa. 2 rakaat jadi 1 rakaat juga tidak boleh. Sehingga ketika menjama sekaligus mengqashar salat, menjama itu menyatukan 2 salat dalam 1 waktu. Zuhur dengan asar bisa dilakukan di salah satu waktunya. Kalau dilakukan di zuhur namanya jamak takdim. Jamak takdim, diawalkan. Kalau di asar namanya jamak takhir. Maghrib dan isya juga dijamak, boleh. Kalau takdim di waktu maghrib, kalau takhir di waktu isya. Tapi yang boleh diqashar hanya isyanya, maghribnya tetap 3 rakaat.
Kemudian subuh boleh tidak dijamak dengan zuhur atau dengan isya? Nah, kalau ada yang tersenyum berarti udah paham ya. Subuh ini karena waktunya tersendiri jauh, dia tidak ada dijelaskan boleh dijamak ke isya atau ke zuhur ya. Juga tidak ada subuh di qashar. Jarak bepergian jauh yang membolehkan qashar, termasuk juga membolehkan buka puasa, itu jarak yang sama, minimal 80 km. Walaupun teman-teman sekalian, ya, ada di sini tidak. Walaupun para ulama dalam jarak safar itu ada yang menyebutkan mutlaqus safar. Setiap bepergian jauh tidak dibatasi dengan jarak. Itu sudah membolehkan untuk qashar salat, termasuk untuk berbuka puasa. Itu nanti silahkan dibaca lagi. Jadi makanya tadi di hadis yang tadi ada, kita masih melihat rumah-rumah di daerah kita, masa sudah buka? Jadi safar itu tadi ada jarak tertentu, tapi ada juga yang menyebutkan mutlaqus safar. Kalau sudah keluar dari daerah, kalau sudah keluar dari Bogor, itu yang mulai safar. Tidak harus diikat dengan jarak tadi, tapi tentunya yang lebih hati-hati yang disesuaikan dengan jarak minimal 80 km itu. Jamaah rahimakumullah, berikutnya orang yang kesulitan menjalankan puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan fidyah seorang miskin. Orang yang tidak bisa melakukan puasa karena kondisinya, kalau tadi puasa Ramadan boleh tidak dilakukan, boleh berbuka dalam kondisi safar, dan nanti diganti dengan qada di bulan selain Ramadan. Nah, sekarang orang yang tidak bisa berpuasa karena berat, sakit, atau uzur usia, bisa jadi juga berat kondisi kerja, berat kondisi sehari-hari. Nanti akan ada penjelasan lagi. Yang sedemikian tidak wajib qada, tapi wajib membayar fidyah. Fidyah itu dalam bahasa tebusan atau pengganti ya. Adapun bagi yang masih mampu puasa di hari lain, maka gantinya adalah qada. Jadi mengganti dengan puasa lagi. Sebagaimana persis bunyi ayat yang tadi. Inilah ketetapan buat pekerja keras, musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, termasuk diantaranya, ini kabar baik, ada catatan supir jarak jauh, supir tronton, truk, yang memang sehari-harinya seperti itu, sakit dan semisalnya, yang ada kemungkinan dapat melakukan puasa ketika libur atau sehat.
Bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Wanita hamil dan menyusui juga termasuk kelompok yang berat untuk berpuasa. Hanya saja para ulama berbeda, apakah dia termasuk menggantinya dengan qada di hari lain, ataukah cukup dengan fidyah memberikan makanan ke fakir miskin. Teman-teman, tentunya bukan setiap wanita hamil ya. Ini saya menghadapnya ke jamaah laki-laki, karena nanti kan punya istri. Kalau jamaah perempuan sudah dengan sendirinya. Wanita hamil termasuk kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ketika dia tidak mampu atau berat baginya berpuasa. Tapi bukan hal mustahil. Wanita hamil lebih bugar, lebih kuat dari wanita yang sedang tidak hamil berpuasa. Ketika suaminya perhatian, cukup memberikan asupan. Tapi silahkan itu dipertimbangkan, diperiksakan. Jangan sampai terjadi hal yang malah memberatkan tadi, bisa jatuh sakit atau membahayakan janin yang sedang dikandung. Jadi Islam syariat memperhatikan sampai ke sana. Tapi silakan dihitung ya, dia termasuk kategori berat yang sampai boleh untuk tidak berpuasa, atau ternyata malah menjadi kebaikan puasa untuk wanita itu. Dan tadi untuk pekerja keras atau kemudian musafir, termasuk di antara supir jarak jauh tadi, orang yang sedang sakit dan semisalnya, yang ada kemungkinan dapat melakukan puasa ketika libur atau sehat, kemudian wanita hamil yang tidak berpuasa, nanti dilihat apakah mereka terkategorikan yang boleh meninggalkan kemudian mengqadha dengan puasa lagi, atau cukup dengan membayar fidyah. Kalau dia punya kemampuan untuk berpuasa, maka wajib menggantikannya dengan qadha. Itu mengambil dalil fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka bagi dia berpuasa sesuai dengan bilangan waktu atau hari tidak berpuasa di bulan Ramadan, di bulan yang lain. Artinya qadha ketika mampu. Yang bekerja tadi mungkin ada liburnya, yang sakit ada sembuhnya, yang hamil, yang tidak hamil lagi. Maksud saya, dijelaskan dalam buku-buku fikih, wanita zaman dahulu banyak yang hamil itu setiap tahun hamil. Mungkin yang semodel ini fidyah saja tanpa qadha. Bagi wanita yang hamilnya 1 atau 2, ini kelihatan dari anaknya juga ya. Bagi wanita seperti ini, kalau dia juga sehat, maka bagi dia bukan fidyah, adalah qadha puasa. Itu yang saya maksudkan. Baik, waktunya sebentar lagi. Dan ini dalil yang mengatakan fidyah ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang tidak mampu melakukan puasa,
maka cukup dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Teman-teman sekalian, saya bacakan dulu ini fatwa Syekh Yusuf Qaradawi terkait ini. Banyak ibu-ibu hamil bertepatan bulan Ramadan merupakan rahmat dari Allah bagi mereka jika tidak dibebani kewajiban qada. Namun cukup dengan fidyah saja. Di samping hal ini merupakan kebaikan untuk fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan materi. Namun bagi ibu-ibu yang masa melahirkannya jarang, sebagaimana umumnya ibu-ibu di masa kita saat ini, jadi ibu-ibu zaman sekarang tertuding jarang hamilnya ya. Dan sebagian besar negara Islam, terutama di kota-kota, kadang-kadang hanya mengalami 2 kali hamil dan 2 kali menyusui selama hidupnya, maka bagi mereka lebih tepat pendapat jumhur ulama, yakni qada bukan fidyah. Fidyah, teman-teman sekalian, memberi makan orang miskin. Tidak disebutkan jumlah tertentu, tapi dihitung dari kebiasaan masyarakat makan 1 hari. Saya lihat Basnas menghitungnya, orang Indonesia makan kan 3 kali sehari. Jadi kalau mau dihitung makan 3 hari sekali, 3 kali sehari itu, jangan kebalik ya. 3 kali sehari, bukan 3 hari sekali. 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Makan malam tidak dianjurkan teman-teman, apalagi berat ya. Jadi kalau pertama fidyah itu dengan makanan pokok. Kalau kita beras, tinggal dilihat berapa tuh harga beras, bukan berapa harga, berapa beras dan lauk yang kita gunakan untuk makan 3 kali dalam sehari itu. Sebesar itu yang diberikan kepada fakir miskin. Kemudian fidyah aslinya memberikan bahan makanan pokok, tapi ulama ada yang membolehkan membayarnya dengan harganya, membayarnya dengan uang. Saya lihat Basnas menghitungnya sekali makan 15.000. Kayaknya mahasiswa ya, makan mahasiswa itu kalau 15.000. Kali 3, 45.000 untuk 1 hari tidak berpuasa bagi orang yang berhak tidak berpuasa dan membayarnya dengan fidyah dengan kriteria tadi yang dijelaskan. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga ada kemanfaatan dan menjadi bekalan kita menyambut bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bersama dengan saksama kajian bertema tazkiyatun nafs ini. Tentunya banyak hal yang dapat kita petik dan kita jadikan pelajaran. Namun tentunya masih ada di antara kita yang memiliki kegundahan atau hal-hal yang belum dipahami setelah mendengarkan kajian. Oleh karena itu kami buka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya, diharap dapat mengangkat tangannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Yasin dari DIN 58. Mohon maaf Ustaz, ini mungkin pertanyaannya nggak terkait tentang puasa, terkait tentang sabar. Saya tertarik dengan pernyataan tadi bahwa kita boleh berniat tidak puasa ketika kita ada niatan untuk sabar. Seperti itu dari sini. Sekarang pertanyaan saya seperti ini Ustaz. Ketika kita berniat untuk sabar di jam 2 atau di jam 3 karena mengikuti jadwal bus gitu. Terus kita tahu juga busnya itu nggak akan berhenti sholat asar. Bolehkah kita melaksanakan jamak takdim untuk asar ketika waktu zuhur?
Demikian. Jawabannya boleh sekali. Bahkan beberapa ulama ada yang mengatakan jamak, bukan qasar ya, jamak itu malah ada yang melakukannya di rumah dengan pertimbangan tadi. Kemungkinan sholat di perjalanannya berat, sulit, bis tidak dalam kontrol kita untuk berhenti. Demikian Mas Firman. Apakah dapat dipahami? Mungkin satu lagi untuk akhwat, boleh? Di kolom chat ada pertanyaan juga terkait safar juga. Gimana? Mau ada yang bertanya dulu? Silakan akhwat dulu. Kalau ada dari belakang mikrofonnya. Oke, baik Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya juga mungkin bertanya terkait safar juga Ustaz, terlepas dari puasanya juga. Jadi pertanyaan saya adalah, kan tadi ada dikatakan bahwa untuk syarat dari berbuka, qasar dan juga jamak itu 80 km kan Ustaz. Tapi saya tuh dulu pernah mendengar bahwa mohon diulang, syarat dari jamak atau qasar apa tadi? Jarak 80 km. Oh iya. Jadi pertanyaannya itu adalah jarak 80 km ini dihitung apakah dalam satu kali perjalanan? Maksudnya misalnya kita ke kota A itu tidak sampai 80 km, tapi kita dalam perjalanan itu, safarnya itu dari perginya ke kota A kemudian kembali lagi, atau misalnya ke kota yang lain gitu. Jadi ada jeda setelah sampai di suatu kota sekian jam mungkin gitu. Jadi tidak, misalnya bukan satu kota A ke kota B yang 80 km. Jadi kayak kumulasi 80 km itu pertanyaannya adalah apakah 80 km itu satu kali perjalanan atau bisa dihitung dari beberapa kota gitu. Karena dulu saya pernah mendengar katanya itu bisa kumulasi, bukan hanya satu kali perjalanan. Atau misalnya kayak pulang dan pergi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya ya, orang bisa begitu betul berpikirnya. Safar itu makanya seorang musafir itu orang yang bepergian dari rumahnya, dari kampungnya. Baik dia setelah sampai di satu kota menginap sehari atau 2 hari, menginapnya dia itu masih dalam keadaan safar. Jadi terhitung safar. Jadi akumulatif ya. Selagi dia tidak di rumahnya, tidak di kampungnya, itu perjalanannya itu semuanya safar. Jadi tidak, nanti safar itu bukan berarti perjalanan jalan saja, di mobil saja atau jalan kaki saja, bukan itu. Tapi semua ketika seseorang itu keluar dari rumahnya, keluar dari daerahnya, itu dari situ sudah terhitung safar. Walaupun dia nanti menginap bermalam di satu tempat, di satu daerah, itu juga safar ya. Jadi hitungannya bukan ketika berhenti di satu kota dia tidak safar lagi gitu, tidak begitu. Jadi bukan dalam arti bahasa. Safar itu kan artinya bepergian. Jadi selagi bukan di kampungnya, bukan di rumahnya, itu semuanya terhitung safar. Jadi tidak terputus. Kalau udah lagi nginep tidak safar, justru kan sholat lagi berhentinya di situ. Kita melakukannya. Saya semoga mudah dimengerti yang saya sampaikan. Jadi makanya ada ulama yang sampai menyebutkan tidak ada urusan dengan jarak 80 km itu. Yang penting seseorang keluar dari rumahnya, keluar dari daerahnya, itu sudah termasuk safar. Sudah terkategorikan orang yang bisa berbuka puasa atau mengqashar salat. Sampai seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga sudah
Dipahami atau boleh kalau masih ada pertanyaan? Aman? Alhamdulillah. Dan teman-teman bisa jadi teman-teman yang sekarang sedang kuliah di Bogor, dari mana asalnya? Dari Padang, Sumatera Barat. Sekarang justru di Bogor ini tempat mukimnya. Bisa jadi ketika pulang ke Padang, kalau hanya sehari 2 hari itu dalam keadaan safar, bisa terbalik. Jadi safar itu bepergian jauh, keluar dari tempat kita tinggal. Saya ketika kuliah di luar kota atau di luar negeri, tempat saya mukim di sana. Ketika ke Indonesia, dalam beberapa waktu saya bisa terkena hukum safar itu. Wallahu a'lam. Semoga lebih jelas, lebih mudah. Baik, karena waktu telah menunjukkan. Kalau boleh sedikit menjawab pertanyaan yang di chat, tapi sebentar jawabannya karena sudah sama dengan beberapa pertanyaan tadi terkait safar. Safar yang bagaimana yang dibolehkan? Karena saya kadang-kadang ragu atau malu kalau mengqashar salat sekedar untuk jalan-jalan gitu. Teman-teman sekalian, safar yang tidak ada maksiatnya, safar yang untuk ibadah minimal mubah, tapi untuk seorang muslim mestinya setiap bepergian itu harus menjadi ibadah, ya. Walaupun bepergian itu untuk rihlah, untuk jalan-jalan tadi. Bagi kita jalan-jalan itu bukan hal biasa, ya teman-teman. Kan membutuhkan biaya, membutuhkan kesabaran, kesehatan, kebugaran, harus menjadi ibadah. Dan rihlah, tamasya, apalagi bersama keluarga, ya, untuk mempererat, membangun cinta yang lebih kuat. Wah, itu ibadah yang bukan sederhana. Jadi insya Allah jalan-jalan pun termasuk ibadah. Karena itu termasuk safar yang membolehkan untuk mengqashar salat, bahkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam.